Sub merek Vivo yang fokus di segmen HP gaming, iQOO resmi meluncurkan ponsel flagship terbarunya iQOO 12 series di Cina. Ada dua model yang dirilis iQOO, yakni iQOO 12 dan iQOO 12 Pro. Dua ponsel ini merupakan suksesor dari iQOO 11 dan iQOO 11 Pro yang rilis tahun lalu. iQOO 12 series membawa sejumlah peningkatan spesifikasi, salah satu di aspek chipset. iQOO 12 dan iQOO 12 Pro kompak ditenagi chip terbaru dan paling mumpuni dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 generasi ketiga. Tahun lalu, iQOO 11 series diutaki Snapdragon 8 generasi kedua. Chipset Snapdragon 8 generasi ketiga itu didampingi RAM LPDDR5X 16GB dan penyimpanan atau UFS 4.0 hingga 1TB. Dua ponsel iQOO 12 series juga dilengkapi dengan chip Q1 eSport untuk meningkatkan pengalaman bermain game. Chip Q1 ini dikembangkan secara mandiri oleh Vivo. Chip Q1 bertugas untuk mengoptimalkan kinerja pada saat bermain game, seperti untuk memastikan kelancaran permainan hingga 144 Hz. Khusus untuk iQOO 12 Pro, ponsel ini memiliki ruang sistem pendingin vapor chamber seluas 5705 mm persegi untuk membuang panas. Perangkat lain yang dibawa iQOO 12 series ada di kamera belakang. Kini keduanya dibekali 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 50 MP dan kamera telefoto 64 MP dengan opsi zoom optis 3 kali, serta digital zoom 100 kali, serta mempunyai fitur OIS. Lalu, ada kamera utama 50 MP dengan sensor OmniVision OV50H 1/1,3 inci dengan OIS. Ketiga kamera iQOO 12 dan iQOO 12 Pro kini dibenamkan dalam modul kamera belakang yang berbentuk persegi dengan sisi-sisi yang membulat. Tahun lalu, modul kamera iQOO 11 series berbentuk persegi panjang. Dari dua model yang telah diluncurkan, iQOO 12 Pro diposisikan sebagai model tertinggi dengan spesifikasi yang lebih mumpuni, terutama di aspek layar, baterai, dan juga ketahanan terhadap debu dan air. Ponsel ini mengusung desain bodi belakang melengkung alias curved frame dengan spesifikasi layarnya. iQOO 12 Pro menggunakan panel AMOLED 6,7 inci dengan resolusi 2K, refresh rate 144 Hz, serta tingkat kecerahan atau brightness maksimum di angka 3000 nits. Layar ini sudah mendukung pemindai sidik jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner. iQOO 12 Pro dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera ultrawide 50 MP dan kamera telefoto 64 MP dengan zoom optis 3 kali, digital zoom 100 kali, dan OIS. Lalu ada kamera utama 50 MP dengan sensor OmniVision OV50H 1/1,3 inci dengan OIS. Sementara kamera depannya beresolusi 16 MP. iQOO 12 Pro dibekali chipset Snapdragon 8 generasi ketiga dengan RAM 16GB dan penyimpanan UFS 4.0 hingga 1TB. Sebagai model tertinggi, iQOO 12 Pro sudah dilengkapi dengan fitur ketahanan air dan debu dengan rating IP68. Secara teori, ponsel ini mampu bertahan di dalam air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Berbeda dengan versi Pro, iQOO 12 reguler memiliki bodi dengan desain datar alias flat frame. Ukuran layarnya juga sedikit lebih besar, yakni 6,74 inci berpanel AMOLED dan mendukung resolusi 1,5K, refresh rate 144 Hz, serta tingkat kecerahan atau brightness maksimum 3000 nits. Layar ini sudah mendukung pemindai sidik jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner. iQOO 12 reguler juga dibekali 3 kamera belakang, yakni kamera ultrawide 50 MP, kamera telefoto 64 MP, dan kamera utama 50 MP dengan sensor yang sama, yakni OmniVision OV50H. Sementara itu kamera depannya juga beresolusi 16 MP. iQOO 12 dibekali chipset Snapdragon 8 generasi ketiga dengan dua pilihan RAM, yakni 12 dan 16GB, serta kapasitas penyimpanan internal yang mencapai 1TB. Untuk dayanya, iQOO 12 ditopang baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 120W. Ponsel ini didukung juga oleh sertifikasi IP64 untuk ketahanan debu dan juga cipratan air.
Di samping fitur tadi, iQOO 12 dan iQOO 12 Pro sama-sama dibekali kamera depan 16 megapiksel dan menjalankan sistem operasi Android 14 yang dilapisi dengan sistem antarmuka Origin OS 4. Dua ponsel ini juga dibekali fitur NFC, Wi-Fi 7, USB-C, 2 speaker stereo, serta Bluetooth 5.4. Adapun harga iQOO 12 dan iQOO 12 Pro di Cina adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar review terbaik dari Gadget Me.